Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Oke, kali ini SLMT TV akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul ARM 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Pada suatu hari terjadilah sebuah insiden jatuhnya sebuah asteroid raksasa di dalam hutan tersebut, sehingga membuat orang-orang menjadi sangat gempar karena telah menyebabkan ledakan yang sangat hebat. Sementara itu terlihat seorang raja telah memerintahkan semua anak buahnya untuk menelusuri tempat tersebut. Yang pada saat itu mereka telah menemukan sebuah batu asteroid yang sangat unik dan membuat mereka sangat tertarik. Dan kemudian mereka pun membuat sebuah patung dari batu unik tersebut dan memberikan nama yaitu Chotikafu, yang dipercaya menjadi sebuah lampu suci dalam kehidupan mereka, yang akhirnya mereka abadikan di dalam kerajaan mereka, yang seketika membuat semua rakyat desanya semakin mengagungkan raja tersebut. Di samping itu, panglima kerajaan beserta prajuritnya telah disandra oleh seorang bandit yang menginginkan Chotikafu itu. Terlihat bandit itu telah merampas semua harta milik semua penduduk yang ada di sana, yang pada saat itu tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan bandit tersebut. Dan beruntungnya sang penyelamat pun tiba untuk menghentikan bandit yang telah membuat rusuh di desa itu, di mana seorang prajurit bernama Kunjikelu yang terkenal sangat tangguh dan juga berani. Kunjikelu kemudian menghabisi para bandit-bandit itu hingga tewas. Sementara itu sang panglima kerajaan sangat bangga terhadap Kunji dan merasa berhutang budi atas penyelamatan tersebut. Dan setelah itu sang panglima pun membawa Kunji ke hadapan Raja Edakal, yang pada saat itu sang raja menawarkan sebuah permintaan kepada Kunji. Sontak Kunji pun meminta barang yang sangat berharga dalam kerajaan tersebut, yang ternyata adalah patung Chiotivilaku, yang akhirnya Raja Edakal pun langsung memberikan patung tersebut kepada Kunji. Awalnya raja tidak setuju karena untuk mendapatkan patung itu dan membuat patung tersebut bukanlah perihal yang sangat mudah. Dan setelah itu pun Kunji langsung membawa patung tersebut kembali ke kampung halamannya. Ketika patung tersebut dibawa, awalnya para penduduk desa merasa senang karena di desa kini mempunyai lampu suci yang akan menunjukkan mereka ke jalan yang benar. Namun ketika suasana pun berubah ketika wajah cacar telah menyerang para penduduk desa. Sampai-sampai Kunji beserta kekasihnya, yang pada saat itu kekasihnya telah sembuh dari penyakit tersebut, di mana orang-orang telah menyalahkan patung tersebut yang tiba-tiba saja membawa malapetaka bagi hari Puram. Sedangkan Kunji yang masih terkena hanya bisa terbaring di tempat tidur dan terlihat lemas tak berdaya. Dan seketika waktu Kunji telah menerima sebuah surat dari Raja Edakal yang kemudian membuatnya bunuh diri. Akhirnya keturunannya yaitu Manian telah mencuri Chiotivilaku dari Kunji yang sudah tewas. Namun Manian terkenal cerdas dalam melakukan pencurian, malah mati di tangan rakyat. Beberapa tahun kemudian, terlihat cucunya Manian yaitu Ajayan adalah seorang tukang listrik yang diam-diam jatuh cinta pada putri Catu, yaitu Laksmi. Di mana Ajayan telah berjanji kepada Laksmi bahwa ia akan selalu setia dan tidak akan pernah meninggalkannya dalam situasi apapun. Karena Ajayan dan Laksmi ternyata telah saling suka di masa kecil, di mana Ajayan selalu dimarahi oleh pamannya, yang kemudian Laksmi pun berniatan ingin membuat Adayan menjadi lebih baik lagi, karena sebelumnya Adayan sempat melakukan pencurian. Sementara itu mereka berdua harus menutupi hubungan mereka dari ayah tercintanya Laksmi, yaitu Catuti, yang tidak ingin melihat putrinya berpacaran terlebih dahulu. Di samping itu semua hidupnya Ajayan telah menanggung beban citra buruk kakeknya Manian yang merupakan seorang pencuri. Dan penduduk desa kebanyakan menghinanya karena berasal dari keluarga pencuri, sehingga membuatnya merasa terpukul dengan itu semua. Dan beruntungnya ibu tercinta selalu mendukung agar Ajayan bisa kuat dalam menjalani hidupnya. Di satu sisi desa mereka telah kedatangan beberapa orang asing
yaitu Sudev beserta teman-temannya yang pada saat itu telah menginap di kediaman Laksmi dengan menyamar menjadi seorang fotografer, di mana Sudev sangat tertarik dengan lingkungan serta cerita-cerita peninggalan desa tersebut pada zaman dahulu, yang katanya desa tersebut telah menyimpan beberapa harta berharga, yaitu patung Chotivilaku, yang sampai sekarang telah diletakkan di tempat yang jauh dari pemukiman penduduk karena dinyatakan sebagai pembawa bencana. Seketika Sudev pun berencana ingin mencari tahu mengenai Chotivilaku tersebut secara diam-diam, karena Catuti sebelumnya sudah melarang mereka agar tidak pergi ke sana, di mana sesuai kepercayaan jikalau ada yang mendekati patung tersebut akan mendapat sebuah bencana. Ketika mulai penjelajahan di desa tersebut, Sudev beserta teman-temannya mengunjungi sebuah tempat yang digunakan oleh Ajayan beserta lainnya untuk latihan bela diri. Yang pada saat itu Sudev sedikit tertarik dengan pelatihan bela diri mereka yang sangat hebat. Sedangkan Ajayan merasa tidak senang dengan kehadiran mereka di desa tersebut, di mana Ajayan merasakan ada hal yang buruk akan menimpa mereka yang kemungkinan disebabkan oleh orang-orang asing tersebut. Sementara itu juga di desa itu memiliki barang yang sangat berharga dan kini telah disembunyikan. Dan takutnya para penjelajah itu akan terus menguak barang-barang peninggalan pada zaman dahulu, yang katanya mereka semua akan arsipkan ke dalam data-data peninggalan ketika sudah tiba di Inggris nanti. Di malam harinya seperti biasa, Ajayan mengunjungi kediaman Laksmi secara diam-diam agar tidak ketahuan oleh ayahnya. Di saat itu Ajayan meminta kepada Laksmi agar bisa menjaga orang-orang asing tersebut, di mana mereka dikabarkan akan melakukan sebuah penjelajahan di hutan dan perbukitan desa tersebut. Dan pastinya mereka akan menemukan beberapa barang-barang peninggalan zaman dulu yang termasuk patung Chotivilaku. Ajayan tidak ingin ada siapapun yang berani mengusik ataupun melihat patung pembawa bencana itu. Dan kemudian Ajayan pun meninggalkan Laksmi, namun di malam itu Ajayan telah disangka sebagai maling, karena di malam itu memang terdapat seorang maling yang berhasil melarikan diri. Yang akhirnya Ajayan pun langsung dibawa ke kantor polisi untuk diamankan karena sudah membuat resah para warga. Sementara Ajayan hanya bisa pasrah karena ia tidak mempunyai apapun sebagai bukti bahwa ia memang tidak bersalah. Di saat Ajayan diinterogasi oleh kepolisian, Ajayan akhirnya telah dibebaskan oleh polisi tersebut karena Ajayan memang terbukti tidak bersalah, di mana tidak ada saksi yang melihat akan kejahatan yang telah dilakukan oleh Ajayan. Di samping itu pula polisi tersebut mengingatkan kembali kepada Ajayan agar tidak untuk berperilaku seperti buyut-buyutnya terdahulu, yang mana mereka terkenal sebagai seorang pencuri yang handal, dan beruntungnya Ajayan tidak memiliki sifat buruk tersebut seperti mereka, dan kini Ajayan telah menjadi seorang yang baik hati. Di samping itu pula sahabatnya Suresh telah meyakinkan polisi tersebut bahwa temannya Ajayan tidak akan melakukan kejahatan itu. Yang kemudian Ajayan beserta Suresh pun langsung bergegas pergi dari kantor kepolisian tersebut, di mana Suresh juga memiliki sesuatu yang ingin ia tunjukkan dan harus diketahui oleh Ajayan. Di samping itu, Suresh membawa Ajayan ke sebuah tempat di mana patung Chotivilaku diletakkan. Di sana Suresh langsung mengatakan bahwa patung tersebut telah hilang tanpa adanya jejak dalam kejahatan itu. Sontak Ajayan pun terkejut dan langsung melihat tempat tersebut dan memang di dalamnya tidak terdapat patung itu. Seketika Suresh pun meminta maaf kepada Ajayan bahwa ialah yang telah mencuri patung tersebut atas perintahnya Sudev. Yang pada saat itu Suresh sedang membutuhkan uang dan kebetulan Sudev akan memberikan imbalan yang banyak jikalau Suresh berhasil mengambil patung tersebut. Dan tak lama kemudian Sudev bersama teman-temannya datang menghampiri mereka berdua yang sedang bertengkar. Di saat itu Sudev mengatakan bahwa patung Chotivilaku ternyata bukanlah patung yang asli, di mana Sudev sudah membaca beberapa cerita bahwasanya di waktu itu warga kota telah membawa polisi untuk membantu menangkap Manian, yang pada saat itu bersembunyi di tengah-tengah hutan bersama istri dan anak-anaknya. Namun pada saat itu sang polisi berlaku tidak baik terhadap istrinya Manian, yang kemudian membuat Manian pun marah lalu kemudian menghabisi polisi tersebut hingga tewas. Manian kemudian mengatakan bahwa ia tidak menyimpan apapun, bahkan patung yang kini sedang mereka cari-cari.
Yang akhirnya semua orang-orang di sana langsung meninggalkan kediaman Manian dan berniatan ingin menangkapnya pada suatu hari nanti. Setelah mendengar semua yang telah diungkapkan oleh Sudev, Ajayan kemudian berniatan ingin menemukan patung yang aslinya sebelum festival kuil yang asli akan digelar. Awalnya Ajayan tidak yakin bahwa ia akan menemukan patung tersebut, sedangkan ia tidak memiliki petunjuk apapun yang kemudian Ajayan pun berusaha menggali di beberapa tempat untuk menemukannya. Sehingga membuat orang-orang di sana merasa sangat aneh terhadap Ajayan yang seketika berperilaku sangat mencurigakan. Namun pada saat itu pun mereka gagal menemukan patung yang asli, lalu memutuskan untuk menyerah dalam pencarian itu. Sedangkan Ajayan masih gigih untuk berusaha mencari patung peninggalan buyutnya yang asli, di mana Ajayan mendapat sebuah petunjuk dari kekasihnya yaitu Laksmi yang mengatakan itu semua, bahwa patung tersebut kemungkinan berada di tempat yang pernah dimasuki oleh orang-orang seperti Manian. Dan setelah itu pun Ajayan langsung bergegas pergi ke tempat itu secara sendirian untuk menemukan patung itu. Ketika masa pencarian patung, Ajayan harus melewati banyak sekali sebuah rintangan dalam perjalanan yang ia lakukan. Yang pada saat itu Ajayan harus mendaki sebuah lereng bukit yang sangat tinggi dan kemudian masuk ke dalam gua yang berada di dekat air terjun, lalu menemukan sebuah lukisan di dinding-dinding gua tersebut. Di sana, di mana lukisan tersebut menggambarkan bahwa pada waktu itu Manian merasa sangat sedih dengan keadaan istri tercinta, karena di waktu itu keluarga mereka telah ditindas dan merasa hina di hadapan orang-orang yang terhormat. Manian kemudian berencana untuk membawa pergi patung itu dari kehidupan keluarganya. Yang pada saat itu patung tersebut telah membuat keluarga selalu mendapat sebuah masalah dan beruntungnya Manian berhasil lolos dari kejaran orang-orang yang ingin menangkapnya lalu mengambil patung tersebut. Sehingga pada waktu itu Manian bertemu dengan seorang tukang emas bernama Nanu. Manian kemudian bertanya kepada Nanu mengenai patung emas yang sangat berharga itu yang padahal terbuat dari emas yang asli. Di saat Nanu mengecek keaslian patung tersebut, Nanu terkejut karena patung tersebut tidak terbuat dari emas melainkan patung yang palsu. Seketika Manian pun berniatan ingin mencuri Coti Vilaku yang asli untuk membuktikan kepada warga kota bahwa martabat Manian lebih besar daripada berhala yang disembah warga kota tersebut. Dan setelah itu Manian akan mengumumkan atas kemenangannya kepada warga kota. Pada saat itu Manian mengingatkan akan surat yang dikirimkan oleh Raja Edakal kepada Kunji, bahwasanya patung tersebut memanglah palsu sedangkan patung yang asli masih ia simpan di dalam kerajaannya. Raja Edakal tidak mungkin langsung menyerahkan patung yang aslinya karena patung tersebut memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Sedangkan Raja Edakal tidak sanggup jikalau patung tersebut akan jatuh ke tangan orang yang salah. Yang kemudian Manian beserta Anu pun langsung bergegas berangkat menuju kerajaan, di mana Manian akan mencuri patung tersebut secara diam-diam, karena Manian serasa terhianati terhadap Raja Edakal yang memberikan imbalan yang tidak sepadan terhadap Kunji yang sudah berjuang menyelamatkan patung tersebut. Dan setelah itu pun Manian beserta Anu langsung bergegas menuju kerajaan. Sesampainya mereka di kerajaan, Manian harus melawan beberapa penjaga kerajaan yang telah menghalangi mereka berdua. Karena pada saat itu Manian sudah bersungguh-sungguh ingin mengambil patung tersebut dari kerajaan. Yang kemudian Manian dan Anu pun harus menghadapi beberapa rintangan yang sangat mengerikan untuk menuju ke tempat patung itu berada. Dan tak lama kemudian mereka berdua sampai di sebuah gerbang di mana patung tersebut telah diletakkan. Manian kemudian membuka pintu gerbang tersebut dengan memecahkan sebuah teka-teki yang berada di pintu itu. Sayangnya Manian lagi-lagi harus berjuang karena di dalam ruangan itu telah dipenuhi oleh air yang membuat Manian kesulitan untuk bernafas. Yang akhirnya Manian pun berhasil membuka pintu gerbang tersebut. Kemudian Manian langsung mengambil patung yang asli. Setelah mengetahui tentang perjalanan Manian, Ajayan kemudian yakin bahwa patung yang asli pasti sampai saat ini masih ada. Namun Ajayan telah kehabisan petunjuk mengenai keberadaan patung tersebut. Dan di samping itu pula Ajayan bertemu dengan Sudev yang sebenarnya sudah mengetahui keberadaan patung yang asli. Namun Sudev tidak ingin memberitahunya karena patung tersebut benar-benar berharga dan akan menghasilkan uang yang sangat banyak jikalau dijual. Ajayan kemudian memaksa Sudev untuk mengatakan semuanya kepada Ajayan. Jikalau Sudev tidak ingin mati di tangannya, Ajayan yang sebenarnya berhak untuk mendapatkan patung tersebut.
Sementara itu Sudev malah mengancam Ajayan balik di mana ia akan mencelakai orang-orang terdekatnya. Selain itu juga Sudev akan memberitahu kepada semua orang bahwasanya patung yang berada di kuil adalah patung yang palsu. Yang pastinya mereka akan bertanya-tanya kepada Ajayan yang sudah kemungkinan besar telah menyembunyikannya karena masih keturunan Manian. Akhirnya Ajayan pun hanya bisa mengikuti permainan licik Sudev yang pasti akan menjebak Ajayan. Keesokan harinya terlihat orang-orang sedang menyiapkan tempat untuk memulai sebuah acara persembahan patung tersebut. Sementara itu Suresh tiba-tiba saja memasang sebuah CD ke sebuah pengeras suara yang pada saat itu telah didengar oleh orang-orang yang berada di sana. Di mana mereka akhirnya mengetahui bahwa patung yang kini mereka sedang sembah adalah sebuah patung yang palsu. Sementara patung yang asli hanya Ajayan dan Laksmi saja yang mengetahuinya. Seketika Laksmi langsung dihampiri ayahnya yang tiba-tiba memaksa Laksmi untuk mengatakan segalanya. Ayahnya Laksmi juga mengancam Laksmi ingin membunuhnya jikalau Laksmi tidak memberitahu keberadaan patung yang asli. Yang kemudian Laksmi pun dikurung oleh ayahnya untuk sementara waktu sampai patung tersebut berhasil ditemukan. Sementara di satu sisi, ibunya Ajayan sudah mengetahui bahwa Ajayan telah menyimpan sebuah cerita mengenai keberadaan patung Choi TV Laku yang asli. Yang akhirnya Ajayan terpaksa menceritakan semuanya kepada ibu tercinta karena ia tidak ingin mengecewakan ibunya. Di mana pada saat itu Manian telah membawa patung tersebut ke rumahnya. Di sana istrinya Manian sangat senang karena Manian telah membawa patung asli yang akan membuat keluarganya terangkat. Manian kemudian berencana ingin membawa patung yang palsu ke kuil dan akan disembah. Sedangkan patung yang asli telah ia sembunyikan di tempat yang sangat aman. Namun di tengah perjalanan Manian telah ditangkap oleh penduduk desa yang sudah mengetahui bahwa Manian sedang membawa patung tersebut. Manian kemudian berusaha melawan mereka semua agar bisa melarikan diri dari kejaran penduduk desa tersebut. Hingga pada akhirnya Manian pun terpojok di atas sebuah tebing di dekat air terjun. Sementara itu para penduduk desa mengancam ingin membunuh anak beserta istrinya Manian. Jikalau Manian tidak memberikan patung tersebut, yang akhirnya Manian pun loncat dari tebing yang sangat tinggi tersebut dan tewas seketika. Dan pada saat itu pun ibunya Ajayan seketika bersedih setelah mengingat akan masa lalunya Manian. Ibunya kemudian menunjukkan sebuah mainan yang ditinggalkan oleh Manian yang untuk ditunjukkan kepada Ajayan. Sontak Ajayan pun terharu karena Manian ternyata sangat menyayangi Ajayan. Di samping itu Ajayan kedatangan beberapa penduduk desa yang meminta kepada Ajayan untuk menceritakan mengenai patung Choi TV Laku yang asli. Namun Ajayan tidak ingin menceritakannya karena dianggap semua cerita itu belum sangat pasti. Karena sampai sekarang patung Choi TV Laku yang asli belum juga Ajayan temukan. Tetapi para penduduk desa tetap saja memaksa Ajayan untuk menceritakannya karena mereka merasa tidak percaya dengan Ajayan yang tidak mengetahui kebenaran patung tersebut. Yang akhirnya mereka semua pun menantang Ajayan untuk berkompetisi Kalaripayattu, di mana jikalau Ajayan kalah maka Ajayan harus menceritakan semuanya, dan pada saat itu Ajayan pun langsung menyetujui kesepakatan tersebut dan berpikiran bahwa ia akan memenangkannya. Di malam harinya kompetisi Kalaripayattu pun dimulai, di mana Ajayan melawan seorang pria yang berbadan besar dan sangat tangguh, di mana lawannya itu telah disuap oleh ayahnya Laksmi untuk menggunakan teknik apapun agar bisa mengalahkan Ajayan. Di sana Ajayan tetap yakin bahwa ia akan menang sampai akhir pertandingan karena ia tidak ingin mengecewakan Laksmi yang telah menyemangatinya. Dan setelah itu pun pertandingan dimulai yang pada saat itu pertarungan antara Ajayan dengan lawannya terlihat sangatlah sengit. Hingga pada akhirnya Ajayan pun terpaksa kalah karena mengingat akan janji Sudev pada waktu itu yang kemungkinan yang kemudian membuat orang-orang termasuk Laksmi dan ayahnya pun merasa sangat kecewa dengan Ajayan yang gagal memenangkan pertandingan. Setelah menyelesaikan pertandingan, Ajayan berniatan pergi ke rumah Catuti untuk menjemput Laksmi yang ingin ia ajak untuk melarikan diri. Namun tiba-tiba saja Ajayan terkunci di sebuah kamar yang pada saat itu telah dijebak oleh Catuti. Ajayan kemudian berusaha mengotak-atik pintu kamar tersebut agar bisa melarikan diri, yang akhirnya Ajayan pun berhasil melarikan diri dengan sebuah bantuan pengasuh Laksmi yang sangat baik hati. Ajayan kemudian berlari ke hutan demi bisa kabur dari kejahatan orang-orang yang sangat menginginkan patung Choi TV Laku.
Hingga pada akhirnya Ajayan pun dipojokkan oleh penduduk desa sampai ke sebuah lereng bukit yang sama seperti kakeknya juga yang jatuh hingga tewas. Awalnya ia ingin jauh dari sana karena ia tidak merasa tertekan oleh penduduk desa. Namun niatnya itu pun terjadi di mana Ajayan telah dilempari sebuah pisau yang menusuk dadanya. Sehingga Ajayan pun langsung terjun ke dalam sungai tersebut. Dan beruntungnya Ajayan telah diselamatkan oleh seorang misterius yang pada saat itu langsung menghilang dari hadapannya Ajayan. Ketika Ajayan sadarkan diri, ia langsung menyadari bahwa dirinya telah selamat. Ajayan seketika langsung terpandang ke arah sebuah mainan kura-kura yang dulu telah diberikan oleh neneknya di saat sedang bersantai di sungai, di mana neneknya pernah mengatakan bahwa di dalam sumber air terjun tersebut terdapat sebuah harta karun peninggalan kakeknya Ajayan pada zaman dulu. Yang kemudian Ajayan pun langsung menyelam ke dalam sungai tersebut dan telah menemukan sebuah tempat di mana harta karun tersebut berada. Ajayan kemudian dengan cepat langsung membuka harta karun tersebut dengan menggunakan mainan peninggalan kakeknya itu, yang ternyata di dalamnya terdapat patung Choi Tivilaku yang asli. Dan seketika Ajayan merasa sangat senang karena pada akhirnya ia telah menemukan patung tersebut. Di saat Ajayan ingin menuju ke desanya, tiba-tiba saja ia dihadang oleh Sudev beserta teman-temannya yang menginginkan patung itu. Sudev kemudian memberikan senyuman bahagia kepada Ajayan yang telah menemukan patung Choi Tivilaku yang asli. Seketika Sudev pun hendak mengambil paksa patung tersebut yang akan ditunjukkan kepada orang-orang yang ada di sana, supaya Sudev diagung-agungkan karena telah menemukan patung tersebut. Sementara Ajayan berusaha menghalanginya dengan menghajarnya hingga jatuh terkapar. Dan setelah itu Ajayan pun bergegas pergi ke desa karena upacara sebentar lagi akan digelar. Di sisi lain terlihat orang-orang desa beramai-ramai melakukan sebuah upacara penyembahan Choi Tivilaku yang di saat itu Catutilah yang telah menjadi pemimpin di sana. Tak lama kemudian beberapa polisi telah mengawal ibunya Ajayan yang telah membawa patung Choi Tivilaku yang asli, yang kemudian membuat orang-orang termasuk Catuti tidak menyangka bahwa yang mereka sembah adalah patung yang asli. Di saat itu Catuti telah mendapat sebuah pesan dari Ajayan yang mengatakan bahwa ia telah memenuhi perkataannya pada waktu itu mengenai patung tersebut. Dan kini giliran Catuti untuk memenuhi perkataannya yang menjanjikan bahwa ia akan merestui hubungan antara Ajayan dan juga Laksmi. Seketika Catuti pun hanya bisa menahan rasa malu yang ia terima, di mana selama ini ia telah memimpin serta meyakini kepada seluruh penduduk desa bahwa patung tersebut dari utusan desa dan akan membawa keberuntungan. Yang akhirnya semua orang pun hidup bahagia dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul ARM 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.